Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, saya akan membacakan sedikit tentang kitab Taisirul Khalaq bab pertama, tentang bab takwa. Ya. Bab takwa. Pernah ibu? Pernah dereng? Lain ya. Izin kali live, kali ditonton tentang siswa-siswa SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takwa atau itu bab mengkaitkan takwa. Apa itu apa? Dia atau takwa itu imtisalu awamirillah, manut maring perintah Allah Azza wa Jalla, azidina tunawahihi lan utui awisan-awisanipun Gusti Allah, sirron ing dalam tingkah samar, wa alanyatan lan ing dalam tingkah ngedeng. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dalam keadaan apapun, baik itu sendirian ataupun ramai, baik di tempat sepi ataupun ramai, baik itu mau di kamar mandi atau di masjid, tetap sama, tidak berbeda. Ya, kualitas takwanya tetap sama, itu baru disebut dengan takwa. Nah, berkaitan dengan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, dan sekarang ternyata kita juga sedang menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Nah, karena sedang dalam bulan puasa, maka saya akan singgung sedikit ya tentang bulan puasa. Puasa Ramadan kita tahu sendiri bahwa di bulan puasa itu pahala dilipat gandakan. Berapa banyak bu? Berapa banyak pahala dilipat gandakan di bulan puasa? Hah? Tidak terhitung. Terserah Allah, mau dilipat 10, mau dilipat 100, mau dilipat 1000, itu terserah Allah. Nah, kalau seperti itu karena tidak tahu berapa kali lipatnya, maka sebaiknya kita tingkatkan amal soleh di bulan Ramadan. Ya, minimal kita tingkatkan 3 hal yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat, jelas ya. Selain dari sholat wajib, maka ada juga sholat sunnah. Sing wajib jelas jangan ditinggal, yang sunnah dilaksanakan. Jangan mengurangi yang wajib melaksanakan yang sunnah. Ya, yang wajib ditingkatkan. Kalau yang biasanya tidak jamaah juga Ramadan berangkat jamaah. Yang sunnah ditambah. Sholat sunnah apa saja bu? Salat sunnah ada apa saja? Salat tahajud, hajat, tobat, duha, witir, taraweh, tasbih. Pertanyaannya, sudah pernah melaksanakan semua salat sunat bu? Qobliyah ba'diyah, rawatib ini. Pertanyaannya, sudah pernah melakukan semua salat sunnah yang ada? Insya Allah itu bagus buat ibu. Jadi diusahakan selama kita hidup di dunia pernah melaksanakan semua salat sunnah walaupun sekali seumur hidup. Sholat sunnah apa saja terserah ya. Tapi yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah sholat sunat rawatib. Karena sholat sunat rawatib itu sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan ya, maka ditingkatkan sholat sunat rawatibnya. Nah, rawatib itu ada di sholat apa saja bu? Duhur, subuh, duhur, maghrib, isya.
subuh qobliyah subuh. Nah, ya, jadi sebelum sholat subuh qobliyah dulu. Duhur qobliyah ba'diyah berapa rakaat? 4 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa 2 rakaat juga nggak apa-apa. Ya. Maghrib qobliyah ba'diyah, isya ba'diyah isya. Nah ini yang penting Bu, ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya itu lebih diutamakan dibandingkan dengan sholat tarawihnya. Ya, jadi lebih baik mengerjakan ba'diyah isya daripada tarawih. Apalagi lebih baik lagi dilaksanakan keduanya. Jadi setelah sholat isya, ya diusahakan ba'diyah isyanya jangan ditinggalkan karena beda status Bu. Sholat sunat ba'diyah isya itu sholat sunat mu'akkad, sunat yang dianjurkan. Sedangkan witir, tarawih itu sholat sunnah saja. Jadi kualitasnya berbeda. Jadi jangan lebih mengutamakan sholat sunnah witir tarawih dibandingkan ba'diyah isyanya. Lebih baik dijalankan semuanya. Ya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, yang kedua yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah interaksi dengan Al-Quran. Perbanyak, karena bulan Ramadan itu ada momen nuzulul Quran, ya, di mana turunnya Al-Quran. Maka dianjurkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jum yang sudah hatam 1 kali ada. Sekarang hari keberapa ya Bu? 11 11. Jumnya sudah hatam 30 juz 11 hari. Harusnya punya target loh ya, punya target. Bulan Ramadan kali ini saya mau hatam Al-Quran berapa kali? Kalau target saya 3 kali, saya sudah hatam 1 kali kemarin, jadi tinggal 2 kali lagi. Ya, target saya 3 kali hatam ya pada bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu juga sama harusnya punya target. Ya, mau berapa kali hatam dalam bulan Ramadan ya? Karena ini bulannya Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai merugi tidak membaca Al-Quran. Yang non-Islam saja membaca Al-Quran Bu, non-Islam. Orang yang non-Islam itu juga ada yang memiliki Al-Quran dan membaca terjemahannya. Nah, masa kita yang sebagai orang Muslim tidak membaca Al-Quran? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan infak atau sedekah. Yang pertama ditambah sholat sunatnya, sholat wajibnya ditingkatkan, sholat sunatnya ditambah. Kedua, tambah interaksi dengan Al-Quran. Ketiga, tambah infak atau sedekahnya. Nah, walaupun nanti di akhir ada zakat fitrah ya, tapi selain itu, ya, selain itu harus ditingkatkan ya sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu tentang puasa ya yang harus ditingkatkan. Ada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Merugilah orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di antaranya hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah minimal dari mulut, mata, dan telinga. Ya, 3 panca indera ini ya ada hal-hal yang bisa membuat pahala puasanya menjadi hilang. Ya, dari mulut berkata kotor, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Dari mata melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dari telinga mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maka pada bulan Ramadan ini kurangi ngumpul-ngumpulnya, karena ketika ngumpul akan ada indikasi membicarakan orang lain. Ya, maka dihindari. Ya, bisa orang ngumpul tapi kumpul nang masjid ngobrol maning. Ya, soalnya sepuluh wis komat arep salat ya masih ngobrol ibu-ibu.
Nah ya, jadi dihindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, karena itu salah satu perintah Allah. Kalau kita menjalankan itu, ya, karena ada 3 tingkatan puasa, Bu. 3 tingkatan orang puasa itu, yang pertama tingkatannya puasanya orang awam, puasanya kita. Ini puasanya tingkat yang pertama, puasanya orang awam yang hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Nah, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua ada puasanya orang orang yang khusus, yaitu puasanya orang yang menahan lapar dan dahaga plus nafsu dan panca inderanya. Jadi di seorang rasa nih, orang kata kotor, Allah melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu tingkatan yang kedua, Bu. Tingkatan orang khusus. Nah, kalau belum bisa, ya kita harus berusaha dari tingkatan yang pertama naik tingkat kedua. Ya, tingkatan yang ketiga, tingkatan host, yaitu tingkatan orang yang berpuasa seluruhnya, seluruh badannya, bahkan hatinya juga itu berpuasa, bahkan ngomong kejelekan orang dalam hatinya pun tidak, ya, apalagi diucapkan. Itu tingkatan yang ketiga, itu yang tingkatan yang terbaik. Kalau kita belum bisa, maka harus meningkatkan kualitas dari yang minimal A menjadi host, ya. Itu perintah Allah tentang puasa, ya. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya pada tingkah sendirian ataupun rame-rame. Ya, termasuk puasa ini adalah ibadah yang individual, ibadah yang langsung, ya, langsung antara satu orang dengan Allah langsung. Ya, karena tidak akan tahu, ya, orang lain tidak akan tahu kita puasa apa tidak. Yang tahu diri kita dengan Allah saja. Kan banyak orang yang kemudian di depan keluarganya, di depan tetangganya kelihatan seperti puasa, padahal maem nasi padang misalnya, ya. Nah, kan tidak diketahui oleh orang. Makanya puasa itu ibadah yang individual, ya, ibadah langsung, ya, antara hamba dengan Allah, ya. Jadi kalau kita takwa, mau sendirian mau rame-rame tetap puasa. Kalau kita orang yang bertakwa, jangan puasanya hanya pada keadaan rame-rame saja. Ketika sendirian tetap makan. Fala tatimu mongko ora dadi samar illa apa takwa illa bitahali kejaba kelawan nyepelake angkuli rodilatin saking saben-saben perkara kang kala wa tahalil lan nasmasi dibeli fadilatin kelawan saben-saben keutamaan. Kalau orang yang takwa itu akan menyepikan diri dari hal-hal yang menghindarkan diri dari hal-hal yang jelek. Kalau orang bertakwa itu, ya, dan akan menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau ada pengajian berangkat, kalau ada kemaksiatan ditinggal, itu orang yang takwa. Ya, jadi orang yang takwa itu seperti itu. Saya tawi mengkodai takwa itu atoriku dalam aladi otorik man utawi sepenuhnya wong sangat tahu kang ngambang sebab man ing dalan ihtada mengko bakal aweh ketujuh sapa Allah. Nah, barang siapa yang bertakwa itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan petunjuknya Allah, untuk mendapat hidayahnya Allah. Jadi hidayah itu harus dicari, Bu. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Salah satu cara untuk mencari hidayah atau mendapatkan hidayah adalah dengan bertakwa, ya. Walau urwatul wusqa utawi tali kang kuat alati yo urwatul wusqa manut semeneng wong istamsa kang seteklan sewoman pihak lawan urwatul wusqa aja mongko bakal bejo. Nah, orang yang berpegang teguh pada ketakwaan itu adalah orang-orang yang akan beruntung. Kalau kita sudah takwa,
berarti kita sudah di dalam jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ketika sudah mendapat petunjuk dari Allah, ya kita berpegang teguh dengan ketakwaan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Wasbabuha tawi bira-bira sebab takwa itu kasratun akeh. Yang menjadi sebab ketakwaan seseorang itu ada banyak. Ya di sini hanya disebutkan beberapa saja. Ya, yang menjadi penyebab orang itu dikategorikan orang yang takwa. Minha tawi setengah saking asbabuha iku ayyulahado yang to ningali sapa insan menungso annahu teman-teman insan iku abdun kawula dalilun kang ino. Wa anna rabbahu temestuhune pangerane insan iku qawiyun kuat azizun tur mulya. Setengah dari ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menyadari betul bahwa kita itu adalah seorang hamba yang hina, sedangkan Allah adalah Tuhan yang maha segalanya. Ya, kita sadar betul kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa kalau tanpa kanugrahan saking Gusti Allah. Kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak bisa melihat kalau bukan pemberian dari Allah. Maka sebenarnya kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kita adalah orang yang tidak bisa apa-apa kecuali karena izin dari Allah. Kalau kita menyadari betul itu sebagai sesuatu yang ada pada diri kita, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, wala yang bagi lan ora saya joli dalili kedua kawula kang ino ayasia yang to maksiat sapa dalil al-asisa ing datang luhur li ananasia tahu kana temestune nasiwe kawula iku biadi ana ing kuasane Gusti Allah. Kalau kita tahu kita sebagai orang yang hina, kita tidak bisa apa-apa, maka kita harus menghindari bermaksiat kepada Allah. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah bisa menimpakan apapun kepada kita. Yang tadinya sehat ketika bermaksiat bisa diberikan sakit oleh Allah. Yang tadinya kaya ketika bermaksiat bisa dimiskinkan oleh Allah. Yang tadinya kuat kemudian bermaksiat kepada Allah bisa dilemahkan oleh Allah. Nah, kalau kita menyadari kita adalah orang yang hina yang tidak bisa apa-apa, maka jangan bermaksiat kepada zat yang bisa segalanya. Nah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, ya tinggal Allah mau ngasih apapun kepada kita, tinggal kita terima. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah murka, Allah turunkan ujian, Allah turunkan azab, ya kita sendiri yang repot, kan gitu. Ya, maka ketika orang bertakwa pasti akan menghindari bermaksiat kepada Allah. Ketika bermaksiat maka tinggal tunggu akibatnya. Ya, karena setiap amal perbuatan pasti ada balasannya. Amal baik dibalas kebaikan, amal buruk dibalas keburukan. Ketika kita berbuat baik kemudian kita menjalankan perintah Allah, maka dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, ya dibalas dengan dosa atau keburukan atau ujian dan lain sebagainya. Ya, maka jangan kalau orang bertakwa akan menghindari maksiat karena tahu dia adalah orang yang hina. Ketika dia bermaksiat, maka dia akan mengalami nasib yang buruk. Wa min halan itu setengah saking takwa, setengah saking sebagai takwa. Ayat ada karo yang tereling sapa wong ihsan Allah ing kebagusane Allah ilahi maring wong dijami amali dalam tingkah. Yang selanjutnya salah satu sebab orang bertakwa itu harus mengingat kebaikan Allah. Betul ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang hina, orang yang lemah, ya, dan semua yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah dari Allah, maka kemudian kita harus ingat bahwa semua yang diberikan kepada kita itu adalah kebaikannya Allah, Maha Pengasih dan Pemurahnya Allah. Ya, walaupun kita bermaksiat, misalnya masih diberikan rezeki oleh Allah, itu
Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Walaupun kita berbuat dosa tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah, itu adalah Maha Pemurahnya Allah. Wa man utai sabuna wong tanakan pangasuman kadalika kaya mengkono takwa layan bagi orang saya itu ayat tujahada ingin to den angasi apa nikmatuhu nikmat teman. Maka jangan pernah menyepelekan nikmatnya Allah. Ya, ciri-ciri yang pertama itu akan mengingat kebaikan Allah dan tidak menyepelekan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat apapun, ya, karena memang tidak ada kita tidak bisa untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tiap hari. Walaupun pohon di dunia ini dijadikan sebagai pulpen dan air laut dijadikan sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tiap hari. Nah, maka ketika kita mengetahui itu, maka jangan menyepelekan nikmat Allah. Kita harus bersyukur sudah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki dan lain sebagainya dengan cara menjalankan perintah Allah, bukan malah sebaliknya dengan bermaksiat kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa min halal setengah saking asbabu takwa ayat tadakkaro yang to eling sepaman al-mauta ing mati li anaman kelawan setune wong iku alima kang ngerti sepaman ana temestune wong iku saya mutu bakal mati sepaman wa nahu lan temestune man iku laisa ora ana amamahu ing ngabeman illa jannata angin swarga awinari utawa neraka. Salah satu sebab orang dikategorikan orang yang bertakwa adalah selalu mengingat kematian, karena itu sesuatu yang pasti. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Ya, dan kematian itu tidak tergantung umur. Mungkin saja saya duluan juga sangat mungkin. Ya, mungkin anak-anak SMK duluan juga mungkin. Nah, kemarin baru ada kelas 10 LK meninggal dunia sebelum puasa. Ya, jadi kematian itu tidak melihat umur, ya, kapanpun bisa terjadi. Maka salah satu sabda Rasul pernah mengatakan, umatku yang tercerdas adalah umatku yang selalu mengingat kematian. Karena ketika kita mengingat mati, maka akan memperbaiki amal perbuatan kita. Ya, ada sebuah ungkapan juga mengatakan, beramalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Beramal untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya, nah, jadi beramal untuk akhirat seakan-akan besok kita mati. Kalau kita tahu besok kita akan mati, maka hari ini pasti ibadahnya luar biasa. Ya, wajibnya jelas, sunatnya ditambah, sedekahnya iya, semuanya dikeluarkan bahkan hartanya. Kalau kita tahu besok kita mati, ya, masalahnya tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Ya, nah, maka itu yang harus dipersiapkan, ya, untuk menghadapi kematian adalah amal kita. Karena seseorang itu tidak akan tahu di depannya nanti dia akan mendapatkan surga atau neraka. Jangan jauh-jauh ke surga dan neraka lah. Di dalam kubur saja kita belum tahu kita akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Sedangkan nikmat dan siksa kubur itu tergantung dari amal kita di dunia. Ya, jadi kalau kita bertakwa, otomatis amal baiknya akan lebih banyak dibandingkan amal buruknya. Maka insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Kalau amal buruknya lebih banyak, maka insya Allah mendapatkan siksa kubur. Analoginya kan seperti itu, walaupun kenyataannya belum tentu, ya. Kenyataannya nanti belum tentu karena tidak ada yang tahu di dalam kubur akan dapat nikmat atau siksa. Ya. Bangasahukan dorong soman dari kain mengkono surga ilal a'malu
marang kira-kira amal as-sholihati kang bagus. Yang akan mendorong kita masuk ke dalam surga, yang akan mendorong kita mendapatkan nikmat kubur adalah amal perbuatan kita. Ya, ketika orang meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, ya sedekah jariyah, ya sedekah kepada masjid, kepada madrasah, pesantren, yatim piatu dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu bermanfaat yang diajarkan dan diamalkan. Yang ketiga, doa dari anak soleh. Itu yang kita harapkan ketika kita sudah mati, ya. Tapi sebelum mati, ya ditingkatkan amal perbuatannya untuk bisa mendapatkan minimal salah satu dari 3 itu. Ya, entah sedekah jariyahnya atau ilmu yang bermanfaatnya atau anak solehnya, minimal kita berusaha mendapatkan 1 sebelum kita meninggal. Ya, jadi ketika meninggal ada pahala yang terus mengalir kepada kita. Ya, karena ketika sudah meninggal kita tidak tahu dapat nikmat atau siksa. Ya, yang kita tahu adalah amal atau pahala yang mengalir kepada kita setelah kita meninggal. Hasbal istitaati, kelawan bilang-bilang puasa, onal amalan itu setengah saking pira-pira amal as-sholati. Di antara beberapa amal soleh, amal yang bagus atau kebaikan adalah memberi pertolongan kepada saudara kita yang muslim. Ya, kita secara muslim adalah bersaudara, harus saling tolong menolong, ya, harus saling tolong menolong apapun, ya, bisa membantu dengan tenaga, dengan nasihat, dengan materi, Ketika sudah terjadi saling tolong menolong, maka itu juga salah satu amal yang akan menjadikan kita mendapatkan nikmat kubur setelah meninggal. Wa nadharu an ningali ilaihi maring muslim bi'ainil adbi, kelawan meripatkan welas warahmati lan asih, melihat sesama muslim juga dengan penuh kasih sayang, jangan dengan kebencian. Tidak boleh membenci sesama orang muslim walaupun kemudian orang tersebut berbuat jelek kepada kita, berbuat buruk kepada kita. Apalagi kalau sudah menjadi karakter yang karakter kayak gue jadi lebih baik, ya tinggal dimaklumi saja, ya. Nah, itu melihat saudara kita sama muslim dengan kacamata kasih sayang, jangan dengan kacamata kebencian. Ya, walaupun orangnya menjengkelkan tetap tidak boleh dibenci, walaupun orangnya bermaksiat tetap tidak boleh dibenci. Ya, karena kata Rasul itu, ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita berbuat maksiat, maka kita tidak boleh membenci orangnya. Yang dibenci adalah perbuatan maksiatnya. Ya, yang dibenci perbuatannya bukan orangnya. Orangnya kita doakan untuk tidak melakukan maksiat lagi. Ya, yang dibenci perbuatannya, jangan orangnya. Khususnya dalam manusia indah sabaqah nalikane dingin minhum dari setengah saking muslim iku ihsanun utawa bagus ilahi maring wong. Nah, yang lebih didahulukan adalah berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Nah, karena itu akan menghasilkan timbal balik simbiosis mutualisme jarene. Apa gue simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang, maka orang itu akan berbuat baik kepada kita. Akan ada timbal balik saling berbuat baik. Itu yang diharapkan. Nah, itu salah satu sebab orang dikategorikan orang yang bertakwa itu saling membantu, dan lebih didahulukan adalah membantu memberi pertolongan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Oh, si dia pernah bantu misalnya bayar hutang, lagi butuh kayak psikologi. Nah, itu lebih didahulukan orang yang pernah berbuat baik kepada kita harus berbuat baik juga kepada orang tersebut.
Ya. Wa amma samaratuha anapun tawi woe takwa iku fasadatul daraini kabejan ing besok loro. Buahnya ketakwaan itu adalah kebahagiaan di dua dunia, yaitu di dunia dan di akhirat. Ya, dua desa itu maksudnya dunia dan desa akhirat. Ya. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan buah dari ketakwaan kita di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Itu keuntungannya. Ya, di dunia dapat kebaikan, dapat pahala, dapat buahnya, buah dari ketakwaan kita. Di akhirat juga nanti kita mendapatkan buah dari ketakwaan kita. Nah, maka sangat beruntung menjadi orang yang bertakwa. Nah, masalahnya susah menjadi orang yang bertakwa. Ya, tapi harus tetap mengusahakan diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena saya yakin kita itu lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Ya. Saya yakin itu setiap orang di dunia ini pasti lebih banyak pahalanya lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Ya, tapi harus terus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa supaya mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ama fi dunya, adapun kebaikan di dunia, salah satu kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa di dunia itu fartifa'ul qadri, luhure pangkat, wa jamalus siti lan baguse kuncara, wa dzikril sebutane. Mendapat pangkat yang baik, pangkat yang tinggi, atau menjadi orang yang terkenal, atau menjadi orang yang sering disebut namanya. Si kaya kok rajin banget sama ayah, disebut namanya nang wong liya. Ya, itu salah satu kebaikan yang diterima orang yang bertakwa di dunia. Yang punya pangkat menjadi berkah pangkatnya. Nah, yang sudah menjadi orang yang baik akan lebih terkenal di masyarakat. Ya, yang menjadi masyarakat biasa akan banyak disebut namanya oleh orang lain. Akan lebih banyak didoakan oleh orang lain. Kayak wong bagus banget ya, maring tangga, maring saudara dan lain sebagainya. Nah, menjadi sebutan baik, menjadi cerita baik di masyarakat. Nah, itu ciri-ciri yang bertakwa karena sering menolong tetangganya, sering menolong saudaranya, sering menolong orang lain dan lain sebagainya. Wa kisahul mawaddati lan ngasilake demen minan nasi saking menungso, menghasilkan kecintaan dari manusia. Maka manusia juga akan menyukai orang yang bertakwa. Tadi ketika orang bertakwa itu dengan berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan dicintai oleh orang lain. Ya, orang lain juga akan merasa menyukai orang yang berbuat baik. Memang anak wong sing ora seneng maring wong sing berbuat baik. Kayaknya ya, semua orang pasti suka ketika ada orang yang berbuat baik, apalagi kepada dirinya. Apalagi berbuat baiknya kepada dirinya pasti senang. Ya, anak wong aweh duit misalnya 60.000, senang orang, senang pasti. Ya. Maka tidak ada orang yang tidak suka dengan kebaikan, ya, karena itu lahiriah. Ya, normalnya orang suka dengan kebaikan. Ya. Maka kalau orang bertakwa ya seperti itu, menyukai kebaikan dan akan disukai oleh orang lain, disukai oleh manusia yang lain. Li anna sahibat taqwa, karena teman-temannya wong kang duweni takwa iku yang adimuhu bakal ngake ala sahiri ing wong kang cilik. Ya, orang yang bertakwa itu tidak akan meremehkan orang kecil. Orang yang bertakwa itu tidak akan menyepelekan anak kecil atau orang kecil, orang sepele. Ya, bukan orang yang punya pangkat, tidak akan menyepelekan karena dia punya ketakwaan. Ya, kepada orang yang kecil atau kepada anak kecil atau orang yang tidak punya pangkat,
itu tidak akan menyepelekan, tidak akan menganggap rendah orang lain. Orang yang punya takwa itu, isi apa, tani misalnya, tidak akan seperti itu. Orang yang bertakwa itu tidak akan seperti itu, tidak akan meremehkan pekerjaan orang, tidak akan meremehkan status sosial orang, tidak akan menyepelekan orang lain dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang bertakwa. Ya. Wa yahabuhu tegesan melakukan sapa sahibu takwa al-akabiro ing wong kang gede, juga akan mengagungkan orang-orang yang mulia. Mengkiai diagungkan, dihormati, orang yang punya ilmu diagungkan, dihormati. Ya, jadi tidak menyepelekan orang yang kecil, juga akan menghormati orang yang besar, orang yang punya pangkat, orang yang punya ilmu misalnya. Itu orang yang bertakwa, tidak menyepelekan yang kecil, juga mengagungkan yang besar. Ya. Wa yarahu lan ningali sapa kulo akhirin wong kang duwe akal anahu teman-teman sahibu takwa iku al-aula lebih utama bil biri kelawan kebagusan ari salah tegese kebagusan. Dan orang yang mempunyai akal akan melihat bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu lebih utama karena kebaikannya. Orang yang bertakwa itu dilihat dari kebaikannya, bukan dari pangkatnya, bukan dari jabatannya. Ya, ketika kita mempunyai akal, maka melihat orang lain dengan ketakwaannya. Karena orang yang bertakwa akan berbuat baik. Nah, ketika berbuat baik, maka kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Dilihat dari kebagusannya, kebaikannya kepada orang lain. Amal akhiratu anapun tawi dalam akhirat itu kebaikan yang akan diterima orang yang bertakwa di dunia tadi ya, akan mendapat pangkat yang tinggi, akan terkenal, juga akan disebut oleh orang, akan menghasilkan, akan disenangi oleh banyak orang. Yaitu beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa di dunia. Nah, sekarang yang di akhirat, selama fil akhirat itu anapun dalam akhirat iku panajatu mongko selamat minanari saking neraka wal kausulan bejo bituhul jannati kelawan mancing surga. Jadi kebahagiaan orang yang bertakwa di akhirat adalah akan diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, walaupun masuk surga itu pernah mendengar, walaupun masuk surga itu bukan karena amal kita. Ya, masuk surganya seseorang nanti di akhirat itu bukan karena amalnya. Ya, kita mau beramal seperti apapun di akhirat, kayaknya lebih banyak dosanya tetap. Ya, tapi di akhirat nanti ya orang yang bertakwa akan dimasukkan ke surga karena rahmat atau karena syafaat. Ada beberapa hal yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Yang pertama syafaatnya Nabi Muhammad, jelas ya, syafaat Nabi Muhammad dengan cara memperolehnya dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan nanti bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat. Nah, selain syafaat dari Nabi Muhammad ada lagi syafaat dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Makanya di bulan Ramadan perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, ya, jadi Al-Quran itu bisa menjadi hijab penghalang dari siksa neraka kalau kita mau membacanya, mau mengamalkannya, apalagi penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu, Al-Quran sendiri akan menjadi hijab, akan menjadi payung, akan menjadi syafaat bagi penghafal Al-Quran itu sendiri. Ya, maka sangat beruntung orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, itu keutamaan, kebaikan, balasan
yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa di akhirat, ya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa kafalan nutupi al muttaqina ing wong kang padha takwa kabeh apa nih syarafan kemuliaane Allah temasuknya Gusti Allah yang belum kita sebut Gusti Allah fihim dalam muttaqin. Ada sebuah ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha temasuknya Gusti Allah iku ma'alladzina serta nek wong-wong akeh ittaqaw kang padha takwa sapa alladzina. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bersama dengan Allah. Cek. Tadi saya sebutkan bahwa masuk surganya seseorang bukan karena amal perbuatannya, tapi salah satunya karena syafaat, ya mungkin juga syafaat atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridho Allah, salah satu caranya adalah dengan bertakwa, ya karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang gampang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satu hal yang akan didapatkan pertolongan atau maunah dari Allah di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi amal kita belum tentu bisa memasukkan diri kita kepada surga, tapi yang bisa menjadikan kita masuk ke surga adalah ketakwaannya, bukan amalnya. Ya, ketakwaannya bukan amalnya. Ya, karena kalau orang yang bertakwa itu akan berbuat baik, ya akan menghindari kejelekan, ya tapi kalau kemudian amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kadang berbuat baik tapi untuk ria, untuk pamer, ya sehingga tidak dapat apapun pahalanya. Tapi kalau orang bertakwa otomatis tidak akan ria, tidak akan pamer. Jadi ketakwaan lebih penting daripada amalnya. Tapi indikasi dari ketakwaan seseorang bisa dilihat dari amalnya, ya indikasi ketakwaan seseorang. Kalau pengen melihat isi hati seseorang maka lihat dari mulutnya. Kalau pengen tahu ketakwaan seseorang lihat dari amalnya. Pengen tahu isi hati seseorang lihat dari mulutnya. Pengen tahu ketakwaan seseorang lihat dari amalnya. Ya, kalau orang isi hatinya baik lihat dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya? Fitnahkah, hibahkah, kata kotorkah, atau kata haluskah? Itu akan mencerminkan isi hatinya. Sama seperti teko, Bu. Misalnya ibu berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah saudara. Ya, disediakan satu teko dan beberapa gelas. Ya, kemudian dipersilakan untuk minum. Nah, sebelum minum, tahu nggak isi teko itu apa? Air, bisa sirup, bisa air putih, ya bisa teh, ya atau kopi atau jus, kan tidak tahu isinya. Ya, maka untuk mengetahui isi teko itu harus dituangkan terlebih dahulu ke gelas. Ketika dituangkan maka akan terlihat jelas isinya apa. Kalau isinya teko berarti tekonya berisi teh. Sama seperti isi hati seseorang. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar dari mulutnya adalah keburukan. Ketika hatinya baik, maka yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Maka untuk mengetahui isi hati seseorang, lihat dari mulutnya. Sama seperti teko tadi. Untuk mengetahui isinya, maka keluarkan dari mulut tekonya. Tapi untuk mengetahui ketakwaan seseorang, maka lihat amalnya. Untuk mengetahui ketakwaan seseorang, lihatlah amalnya. Bagaimana amalnya? Sering berbuat baik tidak, sering sholat tidak, sering bersedekah tidak, sering zakat tidak, sering puasa tidak. Kalau kita bisa melihat itu, kita bisa menilai bahwa orang ini orang yang bertakwa, walaupun secara lahiriah, ya, walaupun secara lahiriah, ya, itu indikasinya, ya. Jadi Allah bersabda dalam Al-Quran, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, waladina lan sertane wong akeh hum utawi aladina iku muhsinun padha gawe bagus kabeh. Ya, jadi
ini ciri-ciri orang yang bertakwa juga disebutkan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tajana biha min ahli ilmi dahran badan wa tasuna biha min ibadina sholihin fi dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tajana biha min al-istiqamah tajana biha min al-ta'ah tajana biha min al-barakah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi amrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan ba'da al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi samarati rahmatina wa najatina min al-'afati wal 'azab. Rabbana adlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mawlaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin min al-ahwali muqtahibin. Ya Rabbi bil Mustafa bail maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.